Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar dalam kegiatan ekonomi. Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu pasar, di mana tempatnya, sudah tahu. Toh di dalam suatu wilayah mesti akan ada suatu pasar. Pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar-menukar barang atau jasa dengan sistem prosedur dan interaksi komunikasi antara kedua belah pihak sehingga dapat menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Jadi di sini nanti untuk penentu harga adalah interaksi antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Peran pasar dalam perekonomian yang pertama sebagai tempat untuk memperdagangkan barang atau jasa. Pasar sebagai tempat untuk menawarkan barang-barang baru, sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasar bisa menumbuhkan kreativitas masyarakat karena di situ adalah kegiatan, kemudian memperlancar arus uang dan arus barang atau jasa. Yang selanjutnya bisa meningkatkan penerimaan negara dari pajak, artinya kemudian pasar dapat mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi negara. Yang tidak kalah penting, peran pasar dalam perekonomian bisa mengurangi pengangguran karena di sini nanti dengan adanya pasar bisa menimbulkan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas masyarakat. Kemudian yang terakhir, pasar mengurangi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Ini tadi tentang peran pasar. Kemudian bentuk-bentuk pasar barang atau output berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Berdasarkan luas jangkauan ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, ada pasar output dan pasar input. Artinya di sini pasar sebagai penghasil barang dan sebagai penyetok bahan untuk proses produksi. Berdasarkan strukturnya ada jumlah penjual dan pembeli. Di sini terdiri atas dua kelompok, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna, baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna diantaranya bursa efek atau pasar modal atau juga pasar uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna diantaranya jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, kemudian barang yang dijual sifatnya homogen, terdapat kebebasan keluar masuk pasar, ada mobilitas barang, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya. Kemudian keenam, produsen atau penjual dan konsumen tidak dapat menentukan harga pasar. Di sini penentunya dua-duanya. Kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen adalah garis lurus horizontal, artinya harga cenderung stabil walaupun jumlah barang yang terjual mengalami perubahan, sehingga
kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau average revenue, dan kurva marginalnya sama dengan MR atau marginal revenue. Berikut pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market, di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli, sebab terjadinya pasar monopoli antara lain penguasaan bahan mentah, kemudian penguasaan teknik produksi tertentu, pemberian hak istimewa dari pemerintah, misalnya hak paten, adanya lisensi, pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah, memiliki modal yang besar karena penggabungan perusahaan, memiliki prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki orang lain, yang terakhir adanya keterbatasan pasar. Cirinya di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual atau produsen. Jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya atau no substitusi yang mirip. Adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Penjual tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. Perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga jual atau price maker atau price setter, sehingga dalam pasar monopoli sering terjadi eksploitasi konsumen, yakni penetapan harga yang tinggi atau memiliki daya monopoli, power monopoli. Kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah juga kurva permintaan pasar atau industri, yakni melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Contohnya adalah benda pos, di mana benda pos itu yang memproduksi hanya kantor pos saja. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Ini pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli: terdapat sedikit penjual antara 3–10 yang menjual produk substitusi, artinya yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang atau cross elasticity of demand yang tinggi. Barang yang dihasilkan adalah barang diferensial atau homogen. Terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini karena perusahaan yang ada dalam pasar hanya sedikit. Keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Terjadi persaingan non-harga. Kurva permintaan pasar berbentuk patah atau Keynes demand curve. CR4 melebihi 40% atau CR4 lebih dari 40. Berikut pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk atau pembeda merek, bungkus, dan sebagainya. Di antaranya produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak atau diferensiasi, artinya merek, mutu, ukuran, bentuk, model, dan warna, baik kemasan atau bungkus, kemudian pelayanan penjualan, dan teknologinya masing-masing punya corak sendiri-sendiri.
Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga karena di sini banyaknya perusahaan. Kemudian masuk ke dalam industri yang relatif mudah. Persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Ini bisa dicontohkan sabun. Nah, itu bisa. Kemudian berikutnya ada pasar monopsoni. Kita tahu kalau monopoli satu penjual, tapi kalau monopsoni satu pembeli. Artinya pasar itu hanya ada satu pembeli. Contohnya adalah suatu daerah menanam teh, kemudian yang membeli hanya satu saja perusahaan teh. Jadi produsennya banyak, tetapi konsumennya ada satu. Berikutnya adalah oligopsoni, artinya beberapa pembeli. Suatu kegiatan atau pasar di mana penjualnya itu banyak, tapi pembelinya hanya beberapa saja, terdiri atas 3 sampai 10 pembeli saja. Nah, demikian materi kita hari ini tentang pasar. Saya akhiri, semoga kalian bisa mengerti. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.